Pemasaran digital merupakan perkembangan dari teknologi yang digunakan sebagai promosi suatu barang atau jasa untuk mencapai tujuan perusahaan melalui pemenuhan kebutuhan konsumen yang lebih efektif. Media yang digunakan dalam pemasaran digital berupa iklan online, email, sosial media, pesan teks, situs web, dan lain sebagainya. Dalam pemasaran digital perspektif Islam, kegiatan yang berhubungan dengan teknologi tersebut harus berlandaskan hukum syariah. Maka dari itu, pembisnis yang melakukan pemasaran digital harus mengetahui bagaimana permasalahan yang harus dihadapi ketika pembisnis ingin melakukan pemasaran digital berbasis Islam. Permasalahan tersebut antara lain yang pertama, permasalahan dalam merek. Yang kedua, halal haram suatu barang. Dan yang ketiga, permasalahan pada legalitas. Selain ketiga permasalahan tersebut, bisnis yang dijalankan melalui pemasaran digital memiliki ciri-ciri berdasarkan hukum syariah. Yang pertama yaitu operasi digital tidak mengandung riba atau bunga. Yang kedua, operasi di dunia maya tidak mengandung maisir atau judi. Dan yang ketiga, kegiatan yang menyangkut pembuatan dan penjualan produk haram dilarang. Yang terakhir, operasi yang mengandung unsur horor atau ketidakpastian. Tujuan dari pemasaran digital berbasis Islam yaitu mencapai falah atau kesejahteraan dalam dunia dan akhirat, atau dalam kata lain, pembeda antara pemasaran berbasis Islam dengan pemasaran yang lainnya. Strategi pemasaran digital. Dalam pemasaran digital ada beberapa strategi yang biasa digunakan. Yang pertama, SEO atau Search Engine Optimization. SEO adalah teknik untuk mengoptimalkan website agar muncul di halaman pertama hasil pencarian organik, seperti Google. Ini melibatkan penggunaan kata kunci yang relevan, peningkatan kualitas konten, dan optimalisasi kecepatan website. Yang kedua, SEM atau Search Engine Marketing. Berbeda dengan SEO, SEM adalah strategi berbayar yang melibatkan iklan di mesin pencari. Dengan SEM, kita bisa mendapatkan hasil lebih cepat karena posisi website bisa langsung berada di atas hasil pencarian. Ketiga, content marketing. Content marketing berfokus pada pembuatan dan distribusi konten yang bernilai untuk menarik perhatian audiens. Konten ini bisa dalam bentuk blog, video, infografis, dan sebagainya. Yang keempat, PPC atau pay per click. PPC adalah iklan berbayar di mana kita hanya membayar ketika ada orang yang mengklik iklan kita. Iklan ini bisa muncul di berbagai platform seperti Google atau media sosial lainnya. Yang kelima, social media marketing. Social media marketing adalah strategi pemasaran yang menggunakan platform media sosial seperti Instagram, Facebook, dan sebagainya. Tujuannya adalah membangun komunitas, berinteraksi langsung dengan pelanggan, dan memperluas brand awareness. Yang keenam, email marketing. Email marketing adalah strategi pengiriman pesan atau promosi langsung kepada audiens melalui email. Yang ketujuh, native advertising. Native advertising adalah iklan yang terlihat seperti konten biasa di suatu platform, sehingga tidak terasa seperti iklan. Contohnya adalah artikel sponsor yang muncul di situs berita. Karena lebih alami, iklan ini cenderung tidak mengganggu pengguna. Yang kedelapan, influencer marketing. Influencer marketing adalah strategi di mana kita bekerja sama dengan orang yang memiliki banyak pengikut di media sosial. Beberapa kelebihan menggunakan digital marketing yaitu yang pertama, efisiensi biaya dan waktu. Dibandingkan dengan pemasaran tradisional yang harus menyebarkan brosur dan lainnya, pemasaran digital memiliki biaya yang lumayan rendah dan mendapatkan jangkauan pasar yang jauh lebih besar tanpa harus membuang banyak waktu untuk melakukan promosi secara langsung atau offline. Yang kedua, yaitu menyebarluaskan konten dengan mudah melalui internet. Adanya internet memudahkan kita untuk bertukar pesan dengan partner bisnis kita. Yang ketiga yaitu menyebarluaskan konten dengan mudah melalui internet. Adanya internet memudahkan kita untuk bertukar pesan adanya partner bisnis seperti halnya mengirim pesan melalui email dan lain-lain.
Yang keempat yaitu pelaku bisnis dapat melihat secara langsung tanggapan pada saat pemasaran. Keberadaan digital marketing dapat membantu pelaku bisnis untuk mengetahui secara langsung kegiatan pemasaran yang sedang dilakukan, seperti halnya produk apa yang dilihat, berapa kali produsen tersebut melihatnya, dan sebagainya. Yang kelima yaitu cepatnya proses pendistribusian. Pada era saat ini, menggunakan sistem pemasaran tradisional adalah efisien. Selain itu, jangkauan pasar juga sempit, sehingga dengan adanya digital marketing dapat sangat membantu pelaku usaha untuk lebih mudah mendistribusikan produknya, lebih cepat dan efisien. Jangkauan pasarnya juga sangat luas. Yang keenam, yaitu pembeli dapat melakukan interaksi secara cepat. Pada era digital saat ini, dapat memudahkan pembeli untuk menelusuri produk-produk yang hendak dibeli lebih detail lagi. Selain itu, dengan berkembangnya media digital, dapat dengan mudah untuk melakukan interaksi dengan penjual langsung untuk menanyakan produk yang ditawarkan lebih jelas lagi. Yang ketujuh, dapat menggunakan cara lain selain iklan dalam proses pemasaran. Di zaman sekarang, terdapat banyak sekali pengguna media digital yang tidak bertanggung jawab. A few moments later. Selanjutnya yaitu kekurangan menggunakan digital marketing, yaitu konsep pemasaran online dapat mudah ditiru. Terus selanjutnya yaitu digital marketing terlalu bergantung dengan teknologi. Kekurangan lainnya juga koneksi internet. Mungkin untuk beberapa kasus muncul ketika melakukan promosi online, misalnya koneksi internet. Ketika koneksi internet lambat, pengunjung pun sulit untuk mengakses konten yang telah diupload. Selanjutnya yaitu masalah pembayaran. Banyak orang yang masih belum mengerti tentang metode pembayaran secara online. Selanjutnya yaitu muncul banyak pesaing dikarenakan tidak ada batasan teoriti lagi yang dapat menghambat perusahaan dalam memasarkan produknya. Selanjutnya, kurangnya kepercayaan pengguna karena digital marketing terlalu bergantung dengan teknologi, yakni penipuan, kualitas barang yang dijual tidak sesuai dengan ekspektasi, dan lainnya.